Stephen Hawking. Gravitasi kuantum adalah bidang fisika teori yang berusaha menjelaskan gravitasi menurut prinsip-prinsip mekanika kuantum. Ketika efek-efek kuantum tidak dapat diabaikan, misalnya objek-objek astrofisika padat yang saling berdekatan, di mana efek-efek gravitasi begitu kuat. Nah, semua kebingungan ini dijabarkan dalam teori kosmologi yang membahas tentang lubang hitam atau black hole yang mengeluarkan radiasi. Ialah Stephen Hawking. Oke, kali ini kita akan mengenal lebih dekat seorang yang sangat berjasa dalam fisika modern. Ialah Stephen Hawking. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Bernama lengkap Stephen William Hawking. Beliau lahir pada 8 Januari 1942 di Inggris. Beliau adalah fisikawan teoritis, kosmologi, pengarang, dan direktur penelitian Center of Theoretical Cosmology di Universitas Cambridge. Hawking lahir pada tanggal 8 Januari 1982 di Oxford dari pasangan Frank dan Isobel Hawking. Ibunya adalah orang Skotlandia. Meski keluarganya mengalami kesulitan keuangan, kedua orang tuanya masih kuliah di Universitas Oxford waktu itu. Kedua orang tua Stephen Hawking bertemu tidak lama setelah pecahnya Perang Dunia II di sebuah lembaga riset medis. Hawking mulai mengenyam pendidikan di Byron House School di Highgate, London. Ia mengungkapkan bahwa metode pengajaran progresif membuatnya gagal belajar membaca saat masih di sekolah. Di St. Albans, Hawking yang masih berusia 8 tahun bersekolah di St. Albans High School for Girls selama beberapa bulan. Waktu itu, anak laki-laki boleh tinggal di salah satu asramanya. Meski dijuluki Albert Einstein di sekolah, Hawking awalnya tidak mendapat nilai yang bagus. Seiring waktu, ia mulai menunjukkan kegemarannya terhadap mata pelajaran ilmu pengetahuan. Ia terinspirasi oleh tahta dan memutuskan belajar matematika di universitas. Ayah Hawking menyarankannya agar belajar kedokteran. Ia khawatir karena tidak banyak lapangan pekerjaan untuk sarjana matematika. Ia juga ingin anaknya kuliah di Universitas College Oxford, alma maternya sendiri, karena waktu itu ada jurusan matematika di sana. Hawking memutuskan belajar fisika dan kimia, walaupun kepala sekolahnya menyarankan agar Hawking menunggu 1 tahun. Hawking dianugerahi beasiswa setelah menjalani ujian pada Maret 1959. Hawking mengawali pendidikan tingginya di University College, Oxford. Selama 18 bulan pertama, ia bosan dan kesepian. Ia menganggap tugas kuliahnya terlalu mudah. Guru fisikanya, Robert Berman, kelak mengungkapkan ia perlu tahu bahwa ia dapat melakukan sesuatu dan ia dapat melakukannya tanpa mempelajari cara yang digunakan orang lain. Menurut Berman, pada tahun kedua dan ketiga, Hawking mulai berusaha membaur dengan sesama mahasiswa. Perubahan kepribadian ini terjadi setelah ia memutuskan bergabung dengan klub perahu University College Boats Club. Ia menjadi penyetir dalam dayung perahu. Hawking sering menyetir timnya ke arus-arus berisiko yang menyebabkan perahunya rusak. Agama dan ateisme. Hawking menyatakan bahwa ia tidak setaat orang-orang pada umumnya dan ia percaya bahwa alam semesta diatur oleh hukum ilmu pengetahuan. Hawking mengatakan ada perbedaan mendasar antara agama yang didasarkan pada perintah, sains yang didasarkan pada pengamatan dan nalar. Sains akan menang karena selalu terbukti. Hukum-hukum sains ini bisa jadi ditetapkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan tidak campur tangan untuk melanggarnya, kata Hawking. Dalam wawancara di The Guardian, Hawking memandang konsep surga sebagai mitos. Ia yakin bahwa surga atau akhirat itu tidak ada. Dan hal-hal seperti itu hanyalah dongeng bagi orang-orang yang takut kegelapan. Pada 2011, ketika menarasikan episode pertama seri televisi Curiosity di Discovery Channel, Hawking mengatakan, "Kita bebas percaya apapun, dan saya memandang bahwa penjelasan paling sederhananya adalah Tuhan itu tidak ada. Tidak ada sosok yang menciptakan alam semesta dan tidak ada pula yang menentukan nasib kita. Pandangan ini membuat saya sadar akan hal lain. Mungkin surga itu tidak ada. Demikian halnya dengan akhirat.
Kita hanya hidup sekali untuk menikmati besarnya alam semesta ini. Saya sangat bersyukur atas nikmat tersebut. Stephen Hawking merupakan seorang yang ateis, dalam artian dia tidak mempercayai Tuhan. Namun naas, Stephen Hawking didiagnosis menderita penyakit motor neuron, sklerosis lateral amyotropik sejak tahun 1963. Hawking terkadang serasa ingin menyerah, karena ia sadar hidupnya tidak akan lama lagi. Tapi karena dia memiliki jiwa yang luar biasa, Hawking memutuskan untuk terus melanjutkan hidupnya dan menikah. Pada tahun 1985, ia terkena penyakit pneumonia dan harus dilakukan tracheostomi sehingga ia tidak dapat berbicara sama sekali. Seorang ilmuwan Cambridge membuat alat yang memperbolehkan Hawking menulis apa yang ia katakan pada sebuah komputer, lalu akan dilafalkan melalui sebuah voice synthesizer. Meski mengidap penyakit saraf, Hawking tetap melanjutkan studinya di Cambridge University dan berhasil menjadi salah satu fisikawan paling berpengaruh sejak masa Albert Einstein. Kisah hidupnya tersebut pernah diangkat menjadi sebuah film berjudul The Theory of Everything. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me